Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Nanda Damanik, NIM 4191111035, kelas PSPMD 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang literasi numerasi dalam pembelajaran tematik siswa kelas atas sekolah dasar. Sebelum ke topik pembahasan, yang saya hormati Ibu Suci Frisnolori, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Matematika. Yang pertama itu pendahuluan. Budaya literasi di Indonesia menjadi persoalan yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Mengingat budaya literasi di Indonesia masih rendah, belum membudaya dan belum mendarah daging di halangan masyarakat. Di tengah melesatnya budaya populer, buku tidak pernah lagi menjadi prioritas utama. Bahkan masyarakat lebih mudah menyerap budaya berbicara dan mendengar daripada membaca kemudian menuangkan dalam bentuk tulisan. Di Indonesia, melalui program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016 merencanakan Gerakan Literasi Nasional atau GLN. GLN ini merupakan implementasi dari Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang penumbuhan budi pekerti. Salah satu gerakan literasi sekolah adalah dalam bentuk literasi numerasi. Literasi numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari, lalu menganalisis informasi yang ditampilkan dalam bentuk atau berbagai bentuk serta menginterpretasi hasil analisis untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Sedangkan dalam pandangan Ekowati tahun 2019, literasi numerasi diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan penalaran. Penalaran berarti menganalisis dan memahami suatu pernyataan melalui aktivitas dalam memanipulasi simbol atau bahasa matematika yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan mengungkapkan pernyataan tersebut melalui tulisan maupun lisan. Literasi numerasi terdiri dari 3 aspek berupa berhitung, relasi numerasi, dan operasi aritmatika. Berhitung adalah kemampuan untuk menghitung suatu benda secara verbal dan kemampuan untuk mengidentifikasi jumlah dari benda. Relasi numerasi berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan kuantitas suatu benda seperti lebih banyak, lebih sedikit, lebih tinggi, atau lebih pendek. Sementara itu, operasi aritmatika adalah kemampuan untuk mengerjakan operasi matematika dasar berupa penjumlahan dan pengurangan. 3 aspek literasi numerasi yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan aspek dasar dalam pembelajaran matematika yang penting diperkenalkan sejak usia dini hingga anak memasuki kelas rendah. Matematika merupakan salah satu bidang studi yang diajarkan di lembaga pendidikan formal yang merupakan salah satu bagian penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Pelajaran matematika adalah suatu pelajaran yang berhubungan dengan banyak konsep. Konsep merupakan ide abstrak yang dengannya kita dapat mengelompokkan objek-objek ke dalam contoh atau bukan contoh. Konsep-konsep dalam matematika memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Saling keterkaitannya antar konsep materi satu dan yang lainnya merupakan bukti akan pentingnya pemahaman konsep matematika. Faktanya, salah satu penyebab kegagalan dalam pembelajaran matematika adalah siswa tidak paham konsep-konsep matematika atau siswa salah dalam memahami konsep-konsep matematika. Pentingnya kemampuan literasi numerasi dapat dicermati melalui contoh. Seorang siswa belajar konsep perkalian bilangan bulat dan bilangan bulat. 2 kali 3 adalah 6. Hasil tersebut tetap sama walaupun soal diganti dengan 3 kali 2. Namun akan berbeda ketika diberikan dalam proses pemberian obat. Aturan pemberian obat 2 kali 3 dengan 3 kali 2 akan memberikan efek penyerapan dan penyembuhan yang berbeda. Dan selanjutnya, sementara itu, kebijakan Kemendikbud melalui kurikulum 2013 merancangkan adalah pembelajaran
adanya pembelajaran tematik khususnya dalam muatan pelajaran matematika. Pelajaran tematik merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Pengintegrasian terwujud dalam dua hal, yaitu pertama integrasi sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam proses pembelajaran, dan yang kedua integrasi sebagai konsep dasar yang terkait. Tema dikemas dalam berbagai konsep sehingga siswa tidak belajar konsep pengetahuan pemahaman secara terpisah. Oleh sebab itu, pembelajaran dapat bermakna dan berjalan utuh. Yang kedua adalah metode. Penulisan dilakukan melalui studi pustaka. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode atau teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Penelitian studi pustaka adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Studi pustaka dalam penelitian ini yang dilakukan dengan mengkaji mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, yang diantaranya artikel-artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang berisi teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian. Objek penelitian ini adalah literasi numerasi, pembelajaran tematik, dan muatan pembelajaran matematika. Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas atas sekolah dasar. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelusuran jurnal-jurnal yang terdapat pada beberapa media elektronik seperti digital library, internet, dengan melalui Google Scholar. Google Scholar juga bisa disebut juga Google Cendekia. Dalam bahasa Indonesia, Google Scholar ini menyediakan layanan seperti informasi yang pastinya bermanfaat berupa PDF, serta lengkap dan gratis. Kata kunci yang digunakan dalam penelusuran pada jurnal dan buku yang relevan dalam penelitian studi pustaka ini adalah literasi numerasi, matematika, dan pembelajaran matematika. Oleh sebab itu, alat pengumpulan data dalam artikel ini dengan menggunakan jurnal-jurnal yang terdapat pada Google Cendekia. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis anotasi bibliografi, yang artinya suatu kesimpulan sederhana dari suatu artikel, buku jurnal, ataupun beberapa sumber tulisan lain. Yang ketiga itu hasil dan pembahasan. Sekolah dasar merupakan proses belajar kelanjutan dari kelompok bermain, PAUD, dan taman kanak-kanak. Di lingkungan sekolah dikenalkan sebagai proses belajar yang tidak hanya tentang kehidupan nyata, tapi juga teori dan proses dididik menjadi lebih baik untuk perubahan ide dan tingkah laku. Khususnya di sekolah dasar terbagi atas kelas rendah dan kelas tinggi. Kelas rendah meliputi siswa kelas 1, 2, dan 3, sedangkan kelas tinggi meliputi kelas 4, 5, dan 6. Proses tumbuh dan kembang anak di sekolah akan mulai menapaki berpikir kritis, lebih kreatif dan inovatif, manakala di kelas tinggi. Nasution mengatakan bahwa masa kelas atas atau tinggi sekolah dasar mempunyai beberapa sifat khas sebagai berikut. Yang pertama, adanya minat terdapat kehidupan praktis sehari-hari yang konkret. Yang kedua, amat realistik, ingin tahu dan ingin belajar. Yang ketiga, menjelang akhir masa ini telah ada minat terhadap hal-hal dan mata pelajaran khusus oleh ahli yang mengikuti teori faktor ditaksirkan sebagai mulai menonjolnya faktor-faktor. Yang keempat, pada umumnya anak menghadap tugas-tugasnya dengan bebas dan berusaha menyelesaikan sendiri. Yang kelima, pada masa ini anak memandang nilai atau angka rapot sebagai ukuran tepat mengenai prestasi sekolah. Yang keenam, anak pada masa ini gemar membentuk kelompok sebaya, biasanya untuk bermain bersama-sama. Berdasarkan karakteristik siswa yang telah diuraikan seperti yang saya katakan sebelumnya, guru diharapkan sudah mengemas pembelajaran dalam bentuk perencanaan dan pengalaman belajar yang akan diberikan kepada siswa dengan baik, menyampaikan hal-hal yang ada di lingkungan sekitar kehidupan siswa sehari-hari, sehingga materi pelajaran yang dipelajari tidak abstrak dan lebih bermakna bagi anak. Nah, selanjutnya, karakteristik siswa kelas atas perlu juga seorang guru sudah mengarahkan pada pembelajaran yang tidak hanya menonton tapi juga memberi stimulus pada siswa. Stimulus yang dipilih hendaknya kontekstual, menarik, dan sebaiknya bersifat kekinian sehingga merangsang rasa ingin tahu siswa. Stimulus pada siswa terutama dalam hal literasi numerasi.
Permasalahan utama yang menyebabkan siswa masih belum dapat menyelesaikan pembelajaran yang berbasis literasi numerasi adalah guru yang belum membiasakan siswa dengan soal-soal berbasis literasi. Hal ini sebabkan masih banyak guru yang masih belum mampu menyusun soal literasi numerasi, terutama untuk guru-guru tingkat sekolah dasar, agar siswa menjadi lebih terbiasa untuk menyelesaikan soal-soal non-rutin tersebut. Guru cenderung membuat soal rutin yang tertutup dan dapat langsung diselesaikan dengan penggunaan suatu rumus. Lange menyatakan bahwa literasi numerasi dalam matematika tandai oleh beberapa kompetensi utama, yaitu yang pertama, berpikir dan bernalar matematika, yaitu meliputi kemampuan mengajukan pertanyaan berciri matematika, mengetahui sejumlah jawaban yang bisa ditawarkan oleh matematika, memahami keluasan maupun keterbatasan konsep matematika serta mampu menyiasatinya. Yang kedua, berargumen matematika, yaitu mengetahui apa yang dimaksud dengan bukti, mengetahui perbedaan antara bukti dan penalaran matematika lainnya, mampu mengikuti dan menilai urutan dalam gagasan, mampu membuat dan mengetahui gagasan matematika. Yang ketiga, komunikasi matematika, yaitu mampu menyatakan gagasan dalam berbagai bentuk, baik lisan, tulisan, dan bentuk visual lainnya, memahami hasil pekerjaan orang lain. Yang keempat, pemodelan, yaitu kemampuan menerjemah realitas ke dalam bentuk matematika, sebaiknya menafsirkan model matematika dalam konteks atau realitasnya, bekerja dengan model, menguji atau memvalidasi model, memberi saran-saran. Yang kelima, mengajukan dalam memecahkan masalah, meliputi kemampuan mengajukan, merumuskan, mendefinisikan, dan menyelesaikan masalah dengan berbagai cara. Yang keenam, representasi, yaitu kemampuan menerjemahkan, membedakan, dan menafsirkan bentuk-bentuk representasi matematika dan objek atau situasi, serta memahami hubungan di antara representasi yang berbeda. Yang ketujuh, simbol, yaitu mampu menggunakan operasi simbolik, formal, dan bahasa teknik. Yang kedelapan, alat dan teknologi, yaitu kemampuan menggunakan alat bantu termasuk teknologi apabila diperlukan. Selain itu, kerangka pemikiran PISA untuk literasi matematika disusun menjadi 3 komponen luas: situasi dan konteks di mana masalah berada dan digunakan sebagai sumber stimulus, konteks matematika dengan berbagai masalah dan pertanyaan yang berhubungan dan yang diatur oleh gagasan menyeluruh tertentu, dan kompetensi matematis yang harus ada diaktifkan untuk menghubungkan dunia nyata atau di mana masalah dihasilkan dengan matematika, dan kemudian digunakan untuk memecahkan masalah. Aspek penting dari literasi matematika adalah keterlibatan siswa dalam menggunakan matematika pada berbagai situasi. Siswa diperlihatkan materi tertulis atau permasalahan dalam berbagai situasi yang dapat dipikirkan siswa, kemudian mereka mendaftar pengetahuan matematika yang dimilikinya untuk menganalisis dan menghadapi masalah tersebut. Pentingnya literasi numerasi ini tidak kalah aktif dari upaya pemerintah dalam menggerakkan literasi di sekolah dengan mewujudkan generasi emas pada abad ke-21. Literasi numerasi juga dapat meningkatkan peserta didik agar mampu mengatasi masalah dengan cara mengolah angka dengan benar. Literasi numerasi diajarkan kepada peserta didik bukan hanya dalam mata pelajaran matematika saja, tetapi diberikan melalui berbagai mata pelajaran lainnya untuk menggunakan matematika di berbagai situasi. Cara untuk menggerakkan literasi numerasi dapat dilakukan melalui berbagai strategi. Menurut Kemendikbud tahun 2017, strategi gerakan literasi di sekolah melalui beberapa tahapan pelaksanaan, yaitu ketersediaan sarana dan prasarana, kapasitas warga sekolah, dan kapasitas pemangku kepentingan. Strategi literasi numerasi dilakukan dengan menumbuhkan motivasi serta pemahaman peserta didik terhadap numerasi. Strategi ditunjang dengan fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung gerakan literasi numerasi di sekolah. Selanjutnya, literasi numerasi juga diterapkan melalui pembelajaran numerasi lintas kurikulum. Numerasi lintas kurikulum dilakukan dalam kurikulum 2013 saat ini yang menggunakan pembelajaran tematik. Hal ini senada dengan Ananto mengatakan bahwa literasi tidak sekedar membentuk pemahaman, tetapi juga cara berpikir. Dengan literasi, siswa diarahkan tidak hanya untuk memahami, tetapi juga untuk dapat menerapkan pemahamannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, literasi perlu diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran. Salah satunya pada literasi numerasi dalam pembelajaran tematik. Penerapan literasi numerasi dalam pembelajaran tematik merupakan suatu pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilakukan pendidik dengan menciptakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan numerasi dalam beberapa mata pelajaran yang akan dipelajari. Semisal dalam satu tema terdapat beberapa mata pelajaran dengan didesain sendiri menggunakan metode, model pendekatan, dan menyediakan media-media yang dapat memudahkan peserta didik untuk memahami materi numerasi dengan mudah. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ekawati
et al. Tahun 2019 di SD Muhammadiyah 1 Kota Malang tentang program literasi numerasi dapat dilaksanakan secara tidak terjadwal. Sebagai contoh, literasi numerasi dapat dilakukan pada waktu yang berbeda di setiap minggunya. Program literasi numerasi dapat dilaksanakan lebih dari 2 kali dalam setiap minggu dan dilakukan sebelum jam pembelajaran berlangsung. Pelaksanaan program literasi numerasi telah berjalan sesuai dengan 3 tahapan literasi sekolah menurut Faiza, yaitu yang pertama, tahap pembiasaan fokus pada penanaman konsep dasar matematika melalui kegiatan membaca. Bahan bacaan dalam penelitian ini yaitu literatur atau buku-buku matematika berkaitan literasi numerasi seperti ensiklopedia, buku penemu matematika, dan sebagainya. Yang kedua, tahap pengembangan berorientasi pada pemahaman konsep dasar matematika melalui kegiatan menyelesaikan dan membahas soal materi literasi numerasi. Soal dapat disesuaikan dengan materi pembelajaran maupun soal yang tidak sesuai dengan materi pembelajaran. Hal ini bertujuan supaya siswa memahami materi yang telah dipelajari. Yang ketiga, tahap pembelajaran fokus pada pengaplikasian konsep matematika dalam praktik pembelajaran dan tutor sebaya. Aktivitas atau praktik bermatematika dilakukan dengan 2 cara, yang meliputi praktik materi matematika dan kegiatan pembelajaran aktif di luar kelas. Kegiatan praktik materi matematika dapat dilakukan dengan menyesuaikan materi mata pelajaran matematika dan tema pada pembelajaran matematik pada pembelajaran tematik yang berkaitan dengan literasi numerasi. Kegiatan lain yang dilakukan pada tahap pembelajaran adalah tutor sebaya. Kegiatan tutor sebaya meliputi kegiatan diskusi kelompok atau focus group discussion, tanya jawab antar teman, permainan atau games, atau presentasi. Mulai Rumen tahun 2013. Literasi numerasi pada pembelajaran tematik pada siswa kelas atas di sekolah dasar dapat pula diterapkan melalui yang pertama, jumlah pelatihan guru matematika dan non-matematika. Yang kedua, jumlah pembelajaran matematika berbasis permasalahan dan pembelajaran matematika berbasis proyek. Yang ketiga, jumlah pembelajaran non-matematika yang melibatkan unsur literasi numerasi. Dan yang keempat, jika matematika peserta didik. Dan yang kelima, nilai matematika dalam PISA atau PISA tim SS atau INAP. Pelaksanaan literasi numerasi dalam pembelajaran tematik siswa kelas atas sekolah dasar tidak lepas dari upaya guru dalam mengkreasikan model, media, metode, dan metode pembelajaran. Salah satunya mengkreasikan siswa untuk membaca, karena membaca berperan penting dalam kehidupan. Karena salah satu cara untuk menambah pengetahuan didapat dari membaca. Adanya aktivitas membaca siswa dapat memperoleh beragam informasi yang dapat menunjang proses belajarnya. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Salah satunya mengenai kegiatan membaca buku non-pelajaran selama 15 menit sebelum waktu belajar dimulai. Kegiatan tersebut adalah upaya menumbuhkan kecintaan membaca kepada peserta didik dan pengalaman belajar yang menyenangkan sekaligus merangsang imajinasi. Kegiatan dalam gerakan literasi sekolah dilaksanakan sesuai dengan kegiatan pembelajaran pada kurikulum 2013. Implementasi kurikulum 2013 di sekolah dasar menggunakan model pembelajaran terpadu. Salah satu model pembelajaran terpadu adalah pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan dalam sebuah tema pembelajaran. Menurut Yunita Anindya et al. Tahun 2019. Kesimpulan dari jurnal ini adalah literasi numerasi dalam pembelajaran tematik siswa kelas atas sekolah dasar dapat dilakukan dengan pemberian stimulus pada siswa. Karakteristik siswa kelas atas perlu seorang guru mengarahkan pada pembelajaran yang tidak monoton. Stimulus yang dipilih hendaknya kontekstual, menarik, dan sebaiknya bersifat kekinian sehingga merangsang rasa ingin tahu siswa. Selain itu, juga adanya ketersediaan sarana dan prasarana, kapasitas warga sekolah, dan kapasitas pemangku kepentingan. Demikian pula dapat diupayakan melalui program literasi numerasi 2 kali dalam setiap minggu sebelum jam pembelajaran berlangsung. Diadakan pelatihan guru matematika dan non-matematika. Diadakan pembelajaran matematika berbasis permasalahan dan pembelajaran matematika berbasis proyek. Diadakan pembelajaran non-matematika yang melibatkan unsur literasi numerasi dan menumbuhkan kecintaan membaca kepada peserta didik dan pengalaman belajar yang menyenangkan sekaligus merangsang imajinasi. Demikianlah hasil penjelasan saya pada jurnal ini. Apabila ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.